Kita bertanggung jawab sama kaum muslimin. Pengurus masjid, RT-nya, RW-nya, panti-panti sosialnya, bantu itu. Harus kita bantu. Itu. Jangan hanya umrah setiap tahun, haji sudah 3 kali, 4 kali. Kaum muslimin yang bodoh tetap bodoh seperti ini. الحمد لله الذي اختاره البقاء لنفسه وارتضاه وحكم فيه بعدله وأمضاه ويسر كلا لما خلق له فأرضاه فساوى بالموت بين الغني والفقير وجعل التراب معالا للدني والشريف أحمده سبحانه وتعالى وأشكره والشكر يوجب المزيد من رفده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة تنجينا من أهوال يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه بالشفاعة اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله البررة الكرام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak berita-berita yang membuat pesimis kaum muslimin. Sebaliknya yang mengerti cari berita yang sahih, yang benar, sehingga kita menjadi kaum yang optimis. Berperang kapanpun, dimanapun tentu ada korbannya, ada penderitaannya, ada sedihnya, ada kalah dan menang. Tapi Allah ingatkan, kalau mereka luka, kalau kalian luka, mereka juga luka. Tapi Allah katakan, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan, punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala As-Samad yang Maha Kuasa. Mereka tidak punya harapan, kosong. Kita lihat itu di HP minimal itu, video-videonya. Banyak pemuda-pemuda Zionis Israel takut di medan perang, tidak bisa tidur, mabuk mereka. Sementara kaum muslimin dari Hamas dan yang lainnya maju ke medan perang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa Nabi bahkan dicatat dalam sejarah orang yang pertama kali mati syahid, mempertahankan akidah kepercayaannya, bertuhankan kepada Allah dan Nabi-Nya Nabi Muhammad, adalah seorang wanita tua, wanita Tuhan, Sumayyah namanya, istri dari Yasir, anaknya Ammar. Ini semuanya keluarga syahid. Kanat awwala syahidatin fil Islam. Sumayyah, wanita ini adalah yang pertama kali mati syahid di dalam Islam. Suaminya pun mati syahid, disiksa, dari golongan mustad'afin, lemah. Kaum muslimin pada saat itu masih sedikit jumlahnya, belum punya kekuatan yang berarti. Yang golongan budak itu disiksa sama tuan mereka. Sumayyah ditombak kemaluannya, matat alal fawr. Ketika ditombak tidak lama kemudian dia meninggal. Suaminya Yasir pun meninggal, menyusul. Ammar dikasih usia, anaknya ini Ammar bin Yasir dikasih usia panjang sama Allah sampai hidup masa Ali bin Abi Thalib, tapi ujungnya pun dia mati syahid di jalan Allah. Jadi suami, istri, anak semuanya mati syahid. Nah, kita bisa saksikan betapa orang Palestina kemarin saya lihat atau 2 hari yang lalu, itu seorang wanita yang suaminya dikabarkan meninggal. Dia ucapkan Alhamdulillah, teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jadi begitu juga keluarga Rasulullah diancam setelah Rasulullah wafat. Cucunya Al-Husain dipenggal kepalanya sampai putus beserta 70 lebih pengikutnya. Tapi dia mengatakan, atuhaddiduna bil maut ya ibnatul laqa, apakah kalian mengancam kami dengan kematian? Al maut lana 'ada wa karamatuna 'indallahi syahadah. Mati bagi kami, keluarga Rasulullah, kaum muslimin yang punya kesetiaan kepada agamanya, kepada Allah Rasulnya, adalah hal yang biasa. Biasa itu mati. Kemuliaan kami di sisi Allah ketika kami bisa meraih mati syahid di jalan Allah. Dan ini sudah dibuktikan sama anak bangsa Indonesia ini, dijajah puluhan ratusan tahun tapi tidak pernah putus asa, disiksa, dikerja paksa, korbannya begitu banyak. Coba kalau kita punya kakek atau tetangga itu yang usianya 90 tahun masih bisa bicara, di Jakarta mayat bergelimpangan pada saat itu, yang mati kelaparan sama penjajah Jepang. Semuanya kita dapatkan dengan perjuangan. Akhirnya kita bisa menikmati kemerdekaan ini dan kita akan isi dengan kebaikan. Jangan isi dengan kemungkaran, amal-amal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita lihat, kita saksikan di televisi itu, dan yang saya saksikan itu membuat optimis terus, merangsek. Tentara Hamas dibantu doa kita kaum muslimin di sini, moga-moga nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan segera kita akan raih. Zionis Israel tahun 2006 masih kita ingat itu, 33 hari bulan Agustus, 33 hari melawan Hizbullah, pimpinan ulama besar yang masih usia muda pada saat itu, Sayyid Hasan Nasrullah. Perang ini Zionis Israel dibantu dengan Amerika, tapi dia yang mulai peperangan, dia pula yang mengakhiri peperangan. Ngaku kalah sama siapa? Hizbullah, yang anggotanya katanya cuma 100 ribuan orang, yang aktif cuma 10 ribu yang aktif, anak-anak mudanya. Malamnya mereka qiyamul lail. Tentara Palestina yang kita saksikan itu, yang Al-Qassam itu, diharuskan tentaranya itu salat selalu berjamaah. Membaca Al-Quran ini tentara setiap hari minimal 1 juz dia baca. Nah, kita berharapkan dari negeri ini jenderal-jenderalnya yang sayang sama kaum muslimin, jangan salah sedikit saudaranya habis itu dibunuh, dibully dan sebagainya. Itu jenderalnya mau sholat di masjid yang dekat rumah dia, tapi ini jarang kita saksikan di negeri ini. Contoh itu Jenderal Sudirman, Imam Bonjol, Cut Nyadin dan lain-lainnya, tentara-tentara muslim yang luar biasa untuk menangkap seorang wanita yang namanya Cut Nyadin. Katanya Belanda butuh waktu lama, dan kita bisa lihat filmnya beberapa belas tahun yang lalu itu, dalam keadaan yang sudah lemah. Kalau tidak salah itu sudah akhir hayatnya itu, Cut Nyadin sudah, matanya sudah tidak melihat lagi, diludahi itu tentara Belanda seperti itu. Punya keberanian. Al-maut lana 'ada wa karamatuna 'indallahi syahadah. Tapi kalau anak-anak mudanya demannya cerita-cerita picisan, cerita cinta yang membuat hidupnya jadi lemah, bagaimana mau bisa menghadapi kenyataan hidup ini? Banyak putus asa. Kita saksikan juga 2 minggu yang lalu itu, bagaimana beritanya betul atau tidak, anak SD, kita lihat itu di televisi, anak SD, saya lihat di televisi itu dengan pakaian pakai jilbab itu, entah dibully atau dia punya masalah, lompat dari lantai 4 sekolahnya. Ini kenyataan seperti itu. Hidup pasti ada masalahnya seperti itu. Makanya kita jadi orang tua, kalau ada anak pendiam saja, jangan anteng saja kita orang tua. Boleh jadi dia menyimpan masalah yang dia merasa berat.
Kepada siapa? Ibunya baru ngomong sedikit sudah ngomel, bapaknya sudah, bapak capek, mau habis kerja seperti itu. Nggak ada tempat dia untuk berkeluh kesah. Nah, Rasulullah kasih contoh mau mendengar umatnya, mau membantu umatnya. Anak-anak yatim diusap sama Rasulullah. Imam Ali selalu menyantuni anak-anak yatim, dimuliakan anak-anak yatim. Jangan, sering saya katakan, anak kita bisa kuliah, selesai sekolah sampai kuliah itu ada yang 2, 3 sudah selesai, bahkan 3 ada yang sampai ke luar negeri. Kita sanggup menyekolahkan, mengkuliahkan anak kita. Jangan keponakan kita, sepupu kita punya anak 3, tiga-tiganya tinggal di kota besar, di Jakarta dan sekitarnya, satu pun tidak ada yang jadi sarjana. Ini kita bertanggung jawab sama kaum muslimin, pengurus masjid, RT-nya, RW-nya, panti-panti sosialnya, bantu itu, harus kita bantu itu. Jangan hanya umroh setiap tahun, haji sudah 3 kali, 4 kali. Kaum muslimin yang bodoh tetap bodoh seperti ini. Jadi kita doakan kaum muslimin yang ada di Palestina. Mereka menderita, musuh pun menderita. Tapi Allah katakan wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalian punya harapan, kalian punya pegangan, sementara mereka tidak punya pegangan, takut mati, kocar-kacir seperti itu. Padahal dibantu sama negara Amerika, negara kuat. Kaum muslimin di sana tidak punya Sukhoi, tidak punya F-16 dengan senjata apa adanya, dengan kekuatan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan saya yakin kalau mereka sudah di hadapan musuh, sudah lupa semua keluar. Bisnisnya dia lupa, keluarganya dia lupa. Yang dia ingat Allah, Rasulullah, surga ada di hadapan dia semuanya itu. Itu kemuliaan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Sehingga ketika dia mati syahid, tidak perlu lagi disolatkan, tidak perlu lagi didoakan dalam salat seperti itu. Sudah dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita pada zaman Rasul ketika suaminya, anaknya meninggal syahid, yang ditanya bagaimana Rasulullah, bagaimana Nabi Allah, Nabi kami bagaimana keadaannya, sehat, apa dia selamat, masih hidup? Ketika dikabarkan Nabi kita, Nabi Muhammad dalam keadaan sehat, sementara suamimu, anakmu sudah meninggal dunia. Dia katakan alhamdulillahilladzi syarrafani bihim. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan saya dengan sebab mereka. Karena suaminya meninggal, anaknya mati syahid, saya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bangga punya keluarga seperti itu. Memang yang paling cita-cita ini dalam hidup diri kita ini sendiri. Tapi yang muslim, yang mukmin, yakin kapanpun kita bisa meninggal. Ada terakhir yang saya lihat kemarin itu, lagi naik pohon, meninggal di pohon itu. Meninggal di pohon. Tapi dalam keadaan memeluk pohon, bisa tidak jatuh dia sampai diturunkan. Ada yang di masjid sedang sujud terakhir dia meninggal. Indah subhanahu wa ta'ala. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah muliakan kaum muslimin. Kita tetap berpegang pada Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Rasulullah beserta ahli baitnya, sehingga kita jadi muslimin yang kuat. Ketika kita kuat, bukan untuk menindas, bukan untuk menyusahkan saudara kita, tapi justru untuk membantu kaum muslimin, memuliakan anak-anak yatim, menolong orang-orang yang perlu pertolongan. Itu harus ditanamkan kepada anak kita. Apalagi yang jadi prajurit, jadilah prajurit seperti Abul Faddal Abbas, putranya Ali bin Abi Thalib. Ditebas tangan kirinya, ambil airnya dengan tangan kiri untuk diberikan minum kepada keluarga Rasulullah. Ditebas tangan kirinya, dia masih bisa gigit air yang ada pada saat itu untuk diberikan kepada cucu Rasulullah yang kehausan luar biasa. Sampai akhirnya dia kena anak manah, jatuh dari kudanya. Pada akhirnya dia tidak bisa lagi
membawakan air segar untuk keluarga Rasulullah yang dalam keadaan haus luar biasa. Moga-moga akan lahir terus dari generasi ke generasi pejuang-pejuang muslim yang tangguh, yang kuat, yang sabar sampai mereka berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.